Di daerah tempat saya kan banyak kayak tentara dulu. Jadi mulai dari kecil melihat jiwa saya terarah untuk menjadi TNI, dan itu pun mulai sering dari kecil pun saya sudah pakai kayak baju-baju loreng seperti itu. Setelah kita masa dinas sudah selesai atau kita pulang dinas, ya kita baru membagi waktu untuk usaha. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita dibantu dengan istri. Secara tidak langsung memang saya serahkan kepada istri saya untuk menghandle karyawan-karyawan juga. Karena kalau tugasnya full, apalagi saya sebagai jabatan kepala klinik kan banyak juga tugasnya. Yang penting tugas tersebut sudah saya jalankan dan saya bisa menghandle lagi untuk di bidang usaha tersebut. Yang sekarang ini untuk di bidang jasa cukur rambut itu kurang lebih ada 10 orang, dan untuk di F&B itu kurang lebih 22, jadi semuanya 32 karyawan. Karena banyak sih Mbak peminat untuk menjadi mitra, cuma kita masih belum untuk bertindak ke lebih lanjut karena kita masih belajar. Yang kita pengenkan kita meraup lebih banyak lagi orang-orang yang anak-anak muda yang mau bergabung, yang belum kerja kita tampung. Halo pemirsa, selamat datang di Berbagi Kisah, dan hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari seseorang yang tak hanya berdedikasi untuk negara, tetapi juga sukses meniti jalan sebagai pengusaha. Nah, dari dunia militer yang penuh disiplin hingga dunia bisnis yang penuh tantangan, bagaimana beliau bisa menyeimbangkan keduanya dan mencapai keberhasilan? Dan tentunya hari ini kita akan menggali perjalanan hidup beliau, tantangan yang dihadapi, serta prinsip-prinsip yang membawa beliau ke puncak kesuksesan. Nah, tanpa berlama-lama, hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yakni Serka Rusi Hardianto, yang mana beliau merupakan Kepala Poliklinik Kesehatan Kodim 1008 Tanjung. Nah, halo, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali perbincangan kita hari ini Pak, mungkin sudah berapa lama Bapak menjadi anggota TNI? Siap, untuk alhamdulillah saya sudah menjalankan masa dinas selama 15 tahun. 15 tahun, wah sudah sangat lama Pak ya. Nggih. Jadi dari 2010. Tepatnya. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk bergabung dengan TNI? Siap. Untuk yang pertamanya itu mungkin cita-cita dari masa kecil dan termotivasi dari pertama kali melihat di daerah tempat saya kan banyak kayak tentara dulu. Jadi mulai dari kecil melihat jiwa saya terarah untuk menjadi TNI, dan itu pun mulai sering dari kecil pun saya sudah pakai kayak baju-baju loreng seperti itu. Berarti dari kecil sudah termotivasi untuk menjadi seorang TNI Pak ya? Siap. Bapak kan seorang Kepala Poliklinik Kesehatan. Nah, untuk backgroundnya sendiri, apakah ada background kesehatannya sebelum menjabat sebagai TNI? Oh siap. Kalau sebelum menjadi TNI sebenarnya belum ada sih Mbak. Karena kebetulan waktu saya menjadi TNI di masa dinas waktu dulu, di masa dinas 8 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu mendapat reward untuk sekolah. Jadi saya ambil untuk sekolah 3 tahun, mengambil D3 keperawatan di Banjarmasin. Oh iya. Nah, selama ini Bapak selama 15 tahun menjabat di TNI, Bapak sudah tugas di mana saja nih Pak? Nah, untuk riwayat tugas itu banyak sih Mbak. Untuk pertama kali saya ditugaskan di Barabai. Nah, di Barabai masa dinas itu hampir kurang lebih 1 tahun. Nah 1 tahun. Habis itu pindah di tahun 2014
pindah ke Kandangan sampai 2014 masa dinas yang paling lama di Kandangan. Setelah itu balik lagi ke Barabai, alih jabatan. Setelah dari Barabai pindah lagi ke Tanjung. Nah, di Tanjung itu kurang lebih hampir 1 tahun juga. Nah, disitulah saya mendapat tugas khusus yang untuk mengikuti seleksi lomba di Magelang. Nah, setelah pulang dari Magelang itu saya dapat riwayat untuk sekolah itu, makanya saya ambil. Kebetulan ada 2 sih sebenarnya untuk riwayatnya, mau tugas ke luar negeri atau sekolah. Nah, cuma saya ambil untuk sekolahnya saja. Setelah sekolah saya balik lagi langsung ke Barabai. Nah, setelah ke Barabai baru pindah ke Banjarmasin. Di Banjarmasin itu tepatnya di rumah sakit TPT yang dekat pelabuhan. Itu nggak sampai 1 tahun pun juga pindah ke rumah sakit Guntung Payung di Banjarbaru. Nah, itu namanya Rumah Sakit Kartini kalau orang bilang. Nah, setelah itu barulah pindah ke Tanjung lagi. Oh, berarti udah keliling Kalimantan Selatan nih Pak ya, selama 15 tahun. Nah, mungkin ini yang paling menarik nih Pak. Selain jadi anggota TNI aktif, informasinya Bapak juga memiliki beberapa usaha. Nah, boleh bisa disebutkan Bapak usahanya apa saja nih? Oh, siap. Nah, untuk sementara alhamdulillah mempunyai untuk usaha di jasa cukur rambut dan sama di bidang F&B. Untuk cukur rambut dan F&B sendiri, kira-kira apa nih Pak nama brand dan usahanya? Untuk nama brandnya itu di jasa cukur rambut itu namanya Adi Diwani Group. Nah, itu banyak cabangnya. Untuk wilayah Tanjung ataupun Tabalong saya yang menghandle. Dan untuk brand yang satunya yaitu TS Obor. Oh iya. Itu brand sendiri. Oh, jadi brand sendiri Pak ya? Siap. Nah, mungkin pemirsa sepertinya sangat akrab nih Pak sama ST Obor karena cabangnya ada di mana-mana nih. Nah, mungkin sejak kapan nih Pak usahanya dijalankan dari 2 brand tersebut? Siap. Untuk usaha yang pertama itu banyak lingkupnya ya Mbak. Sebenarnya sebelum usaha dari bidang jasa cukur sama F&B ini ya banyak lika-likunya lah, pernah berdagang waktu di Banjar, jual beli baju seperti itu. Nah, yang habis itu saya ngambil di bidang jasa cukur rambut itu mulai tahun 2022. Nah, di tahun 2002 kebetulan sambil mengupgrade, meningkatkan lagi, nah saya membuka lagi untuk brand TS Obor itu di tahun 2023. Lebih tepatnya di bulan Oktober kalau nggak salah. Dan jadinya meledak Pak ya, Siap, banyak yang beli di mana-mana. Nah, mungkin apa nih Pak alasan Bapak untuk terjun ke dunia usaha dan memilih jenis usaha F&B dan juga cukur rambut itu? Siap. Yang pertama saya memilih di bidang tersebut karena basicnya memang dari keluarga saya rata-rata pedagang ya, pengusaha ataupun pedagang. Nah, mungkin kalau saya tidak masuk tentara bisa juga mungkin sudah jadi pedagang juga. Dari mulai dari saya masuk pun saya sudah sering jual beli kayak gitu Mbak. Pertama ya kayak jual beli baju, akhirnya mungkin pas kebetulan lebih tepatnya saya ya ini di TS Obor sama cukur rambut ini. Jadi ibaratnya jiwa entrepreneurnya sudah tertanam sejak dari keluarga Pak ya? Iya, siap. Nah, mungkin mohon maaf nih Pak, izin bertanya, secara aturan apakah tidak masalah jika seorang TNI aktif itu punya usaha sampingan nih Pak? Oh, siap. Nah, kebetulan selagi masa dinas ataupun waktu kita bertugas tidak terganggu dengan hal tersebut, usaha tersebut, ya tidak masalah. Pertama kan saya mau mulai membuka brand itu setelah pulang dinas. Jadi di masa dinas jam 5 baru pulang, itu baru buka usaha dulu. Awal-awal mulanya seperti itu. Jadi secara aturan ini tidak apa-apa Pak ya? Oke, siap. Oke, nah mungkin kita akan mengulik lebih lanjut lagi bersama Bapak Rusy, tetapi kita akan lanjut ke segmen selanjutnya terlebih dahulu. Siap. Nah, untuk pemirsa tetap stay di Berbagi Kisah.
Halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan hari ini Naf sedang bersama Bapak Rusi yang mana beliau merupakan anggota TNI sekaligus pemilik usaha dari salah satu F&B di Kabupaten Tabalong dan juga salah satu barbershop Pak ya. Siap. Nah mungkin selanjutnya nih Pak, saya cukup penasaran nih Pak, bagaimana kisah awal mula Bapak merintis usaha Bapak tersebut? Oh siap, ini mulai dari jasa cukur rambut atau yang F&B-nya dulu? Mungkin yang akrab di telinga kita F&B dulu deh Pak, boleh? Siap. Nah, jadi awal mula kita membuka di bidang F&B itu iseng-iseng sih sebenarnya Pak. Nah, iseng-iseng karena kan di sebelah ada outlet kosong dan kita kebetulan saya mempunyai pikiran untuk membuka usaha. Nah, disitulah pertama awal mula kita membuka usaha. Jadi di masa kita pulang setelah dinas jam 5 ngajak untuk istri saya membuka pertama usaha tersebut mulai dari jam 4 ataupun jam 5 sore sampai malam. Nah, setelah buka kita kalkulasi ternyata kok rame gitu kan. Rame, kita mencoba untuk membuka lagi mulai dari pagi. Nah, mulai dari pagi itu kan kalau saya tidak bisa untuk membuka pagi ataupun ibunya, ada kesibukan masing-masing. Makanya kita mencoba untuk mencari karyawan pertama. Nah, pertama buka pakai karyawan, ternyata waktu di pagi lebih ramai lagi. Jadi kita cari karyawan lagi untuk nambah. Jadi pertama itu menambah langsung jadi 3 karyawan. Nah, untuk malamnya kita yang handle tetap. Nah, setelah kita menghandle, kita tambah lagi karyawan, nambah 2 lagi, jadi sekitar 5. Jadi shift pagi 3, shift malam 2. Nah, jadi kita menghandle memanajemen di rumah sama untuk memberi kebutuhan pokok di outlet-outlet tersebut. Nah, kalau untuk yang bisnis cukur rambut sendiri Pak, ini awal mula merintisnya seperti apa nih? Siap. Kalau di awal jasa cukur rambut itu, pertama saya mengenal brand itu dari kawan. Nah, saya sudah tertarik karena sudah dengar nih di telinga dari kawan saya itu ada untuk buka cukur rambut, kawan saya di Tanjung, makanya saya datangi. Itu kan rekan dari Barabai. Setelah itu di tahun 2023 saya mencoba untuk meniti usaha di bidang jasa cukur rambut itu. Pertama di Mamburai yang di dekat Samsat baru, sama kedua di depan Aston. Nah, itu langsung pada tahun tersebut. Ternyata ya mulai menjanjikan. Saya buka lagi untuk cabang ketiga itu ya di Pandanarum. Nah, di Pandanarum, setelah itu buka lanjutnya lagi di 04-nya di depan Expo yang di Mabuun. Oh iya. Nah, setelah itu yang 05-nya buka lagi yang di Pandanarum lagi, tapi di Pandanarum satunya. Nah, untuk cabang ke-6-nya di Tanjung Selatan, untuk cabang ke-7-nya di Cendrawasih, dan insya Allah nanti akan setelah Lebaran buka lagi. Berarti cabang ke-8 Pak ya? Ya, siap. Oke, nah kita kembali lagi nih Pak terkait Bapak sebagai anggota TNI. Nah, dalam keseharian Bapak jadi anggota TNI, mungkin apa saja tugas pokok yang biasa Bapak lakukan? Siap, untuk tugas pokok hari-hari saya itu sebenarnya jabatan sebagai Kepala Poliklinik Kesehatan. Ya, jadi saya membidangi di bidang kesehatan ya secara hari-hari. Untuk ada keluhan dari anggota Kodim ataupun keluarga ataupun masyarakat yang mau berobat ya kita layani. Itu sehari-hari kalau ada keluhan. Kalau untuk kebutuhannya tugas khusus itu bisa seperti ada kegiatan di luar, contoh kalau ada kunjungan presiden kita kan dilibatkan, terus kegiatan yang ekstrim seperti menembak, kegiatan Kodim kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu Mbak. Akan Bapak bilang tadi bahwa ada beberapa kegiatan ekstrim yang mana juga dari divisi Bapak itu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, mungkin selama ini apa nih Pak tantangan atau kendala yang biasa Bapak hadapi sebagai anggota TNI dalam tugas pokok yang biasa Bapak lakukan? Siap. Kalau tantangan ya namanya tugas negara, apalagi di TNI, itu harus memang sudah siap dimanapun ditugaskan dan kapanpun siap untuk berangkat ya. Contohnya seperti waktu
saya dengan istri saya kan selama 6 tahun aku dulu LDR, Mbak. Nah, setelah menikah itu nggak pernah kumpul dengan keluarga. Jadi selama mulai dari 2016 sampai 2022 lah lebih tepatnya baru bisa dinas bertugas di sini. Dulu ya di masa tersebut memang ya tantangan, tapi kita namanya sudah mengambil keputusan untuk masuk TNI harus siap konsekuensinya seperti itu. Iya Pak. Nah mungkin Pak kita kembali lagi karena kita melihat Bapak merupakan anggota TNI dan juga memiliki usaha. Nah jadi bagaimana nih cara Bapak membagi waktu antara tugas negara dan usaha yang Bapak jalani? Karena kan itu dua hal yang penuh tantangan nih Pak. Bagaimana cara Bapak membagi waktu? Siap. Jadi yang pas waktu pertama untuk membagi waktu ya tersebut setelah kita masa dinas sudah selesai atau kita pulang dinas ya kita baru membagi waktu untuk usaha, dan yang lebih pentingnya lagi kita dibantu dengan istri. Nah, secara tidak langsung memang banyak saya serahkan kepada istri saya untuk menghandle karyawan-karyawan juga, karena kalau tugasnya full apalagi saya sebagai jabatan kepala klinik kan banyak juga tugasnya. Yang penting tugas tersebut sudah saya jalankan dan saya bisa menghandle lagi untuk di bidang usaha tersebut. Baik, jadi istri selain sebagai support system juga sebagai partner untuk kerjasama Pak ya? Itu sangat penting memang menjadi partner kita, karena secara tidak langsung ya kita sharing juga, saling tukar pikiran, gimana jejak pendapat, maksudnya minta pendapat kepada istri ini kira-kira pas atau tidak, seperti itulah, ngambil keputusan kita sama-sama. Baik, nah untuk selanjutnya nih Pak, apa kiat Bapak dalam manajemen usaha yang memiliki banyak cabang dan karyawan? Apalagi usaha Bapak ada 2 dengan bidang yang berbeda nih. Siap. Untuk kiatnya yang penting ya kita bisa memanajemen karyawan itu sangat penting, sama ibaratnya konsisten dalam bekerja maupun berusaha, membagi waktu itu adalah sangat penting. Jadi intinya tentang membagi waktu dan konsisten Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin kita akan lebih lanjut mengulik bersama Bapak Rusdi terkait tentang usaha yang beliau jalani, tetapi pemirsa Berbagi Kisah tetap stay di Berbagi Kisah dan jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan hari ini Naf kembali bersama Bapak Rusdi dan tentunya kita akan membahas kembali terkait bisnis yang beliau jalani. Nah, untuk yang pertama nih Pak, tadi kan udah disebutkan ya usaha Bapak apa aja. Mungkin berapa banyak nih Pak karyawan dari usaha-usaha Bapak? Untuk karyawan yang sekarang ini, untuk di bidang jasa cukur rambut itu kurang lebih ada 10 orang. Dan untuk di F&B itu kurang lebih 22, jadi semuanya 32 karyawan. Wah, berarti ada 32 orang Pak ya? Iya, siap. Luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apa saja hal yang sudah Bapak dapat semenjak usaha berdiri hingga sekarang nih Pak? Mungkin pelajaran yang Bapak temukan ketika Bapak membangun bisnis ini. Oh, siap. Ya, yang kita dapat selama ini banyak sih Mbak. Yang pertama yaitu menambah keluarga yang baru, ya kan? Karena ada datangnya karyawan itu jadi kita makin menambah saudara lah ibaratnya. Kalau untuk yang lainnya pasti ada sih Pak. Karena banyak tantangan Pak ya ketika membangun bisnis ini. Nah, untuk hal yang paling berkesan sendiri Pak, apa hal yang paling berkesan ketika Bapak menjadi seorang anggota TNI dan seorang pengusaha? Karena ada 2 pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu nih Pak. Yang sangat berkesan ya? Betul. Ya, yang sangat berkesan alhamdulillah sebagai anggota TNI yang masih bisa untuk sambil memegang usaha tersebut. Contohnya ya ibaratnya Mas, kalau pengusaha ini belum tentu bisa jadi TNI. Kalau TNI kan pasti ya secara tidak langsung bisa terjun di bidang usaha tersebut. Baik. Nah mungkin apakah ada pesan nih Pak, mungkin pesan Bapak untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin mau bikin usaha tetapi biasanya kan orang-orang merasa bahwa oh waktunya nggak ada atau mungkin masih bingung dan lain-lain, sedangkan Bapak merupakan seorang anggota TNI tapi berhasil nih membuat usaha. Kira-kira apakah ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah?
Untuk pesannya para pengusaha pemula seperti saya, tetap semangat, konsisten, dan bekerja keras, jangan putus asa, karena apabila ya kalau malas-malas untuk usaha pasti ya kurang juga nanti. Jadi intinya konsistensi Pak konsistensi ya, dan kerja keras. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apa mungkin rencana kedepannya dari profesi yang Bapak jalani ini? Mungkin apakah ada rencana kedepannya untuk usaha Bapak atau anggota Bapak merupakan sebagai anggota TNI? Siap. Untuk rencana kedepannya, insya Allah kita akan lebih membuka lagi cabang-cabang baru ya Pak? Cabang-cabang yang akan datang. Karena banyak sih Mbak peminat untuk menjadi mitra, cuma kita masih belum untuk bertindak ke lebih lanjut karena kita masih belajar ibaratnya. Dan yang kita pengenkan kita meraup lebih banyak lagi orang-orang yang anak-anak muda yang mau bergabung, yang belum kerja kita tampung. Betul, jadi sekaligus membuka lapangan pekerjaan ya Pak? Pekerjaan, okay. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin itu Bapak pertanyaan dari saya, luar biasa sekali dari cerita Pak Rusy. Kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk melangkah. Nah, tidak ada batasan bagi seseorang untuk berkembang selama ia memiliki tekad yang kuat. Dan semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meraih impian. Dan terima kasih Bapak Rusy karena telah memberikan cerita inspiratifnya kepada kita semua. Dan tentunya sampai jumpa di episode berbagi kisah lainnya.